Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zeni Rahmah dengan nomor pokok mahasiswa 2020-21-544 dari kelas R6R. Saya dari kelompok 4 dengan judul materi Teknik Penelitian, Pembuatan Daftar Pertanyaan. Video presentasi kali ini saya ajukan guna untuk melengkapi tugas mata kuliah penelitian linguistik yang diampu oleh Bapak Irwan Siagian, MPD. Materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama, hakikat pertanyaan penelitian, yang kedua, macam-macam pertanyaan, yang ketiga, kriteria pertanyaan, kemudian yang terakhir, langkah membuat daftar pertanyaan. Yang pertama, hakikat pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data terkait sikap, nilai, kepercayaan, pendapat, pendirian, cita-cita, dan perilaku subjek yang diteliti dalam penelitian, menurut Maidiana pada tahun 2021. Berdasarkan pendapat tersebut, pertanyaan penelitian dirancang untuk menggali berbagai aspek kehidupan dan pandangan subjek yang dapat memberikan wawasan mendalam bagi peneliti tentang topik yang dipelajari. Ini membantu peneliti memahami fenomena yang diteliti secara lebih komprehensif. Contoh, apakah Anda percaya bahwa teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup manusia? Maksud dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana subjek penelitian percaya bahwa teknologi memiliki dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup. Ini mencangkup aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, kemudahan akses informasi, dan efisiensi dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Kemudian, daftar pertanyaan penelitian adalah kumpulan pertanyaan yang dirancang untuk membimbing proses penelitian menurut Nasruddin pada tahun 2019. Berdasarkan pendapat tersebut, daftar pertanyaan penelitian berfungsi sebagai panduan atau kerangka kerja yang membantu peneliti untuk tetap fokus dan terarah selama menjalankan penelitiannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu memastikan bahwa semua aspek yang penting dari topik yang akan diteliti akan terjawab, serta membantu menjaga konsistensi dan sistematisasi dalam pengumpulan dan analisis data. Contoh, apakah terdapat korelasi antara penggunaan teknologi dan peningkatan kreativitas siswa? Maksud dari pertanyaan tersebut adalah untuk memahami apakah penggunaan teknologi dapat berkontribusi pada peningkatan kreativitas siswa. Ini bisa melibatkan analisis apakah siswa yang lebih sering menggunakan teknologi menunjukkan tanda-tanda peningkatan kreativitas dibandingkan dengan mereka yang jarang atau tidak menggunakan teknologi sama sekali. Kemudian menurut Asyakur Rohim pada tahun 2023, pertanyaan-pertanyaan ini membantu peneliti dalam merumuskan tujuan penelitian, mengidentifikasi variabel yang relevan, dan menetapkan batasan serta arah dari penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan pendapat tersebut, pertanyaan penelitian merupakan elemen krusial dalam merancang dan melaksanakan sebuah penelitian yang terstruktur dan sistematis. Contohnya, apakah ada hubungan antara pola makan sehat dan tingkat energi harian pada pekerja kantoran? Pertanyaan ini menetapkan batasan penelitian pada pekerja kantoran dan memberikan arah yang jelas untuk mengeksplorasi bagaimana kebiasaan makan mempengaruhi energi harian mereka. Dengan demikian, pertanyaan ini menjadi panduan dalam merancang metodologi penelitian dan mengarahkan fokus studi mereka pada aspek-aspek yang relevan. Sintesis, pertanyaan penelitian memiliki peran penting dalam proses pengumpulan data yang relevan dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Selain itu, daftar pertanyaan penelitian disusun sedemikian rupa agar dapat membimbing proses penelitian secara keseluruhan, dan adanya daftar pertanyaan ini membantu peneliti dalam merumuskan penelitian. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam pertanyaan. Pertanyaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pertanyaan deskriptif, yang kedua pertanyaan eksploratoris, yang ketiga pertanyaan eksplanatoris. Yang pertama saya akan membahas pertanyaan deskriptif. Deskriptif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data untuk menjelaskan fenomena secara detail dan sistematis menurut Ramadan pada tahun 2021.
Fenomena atau gejala yang diteliti secara apa adanya dengan menggunakan kata tanya apa dan lazimnya untuk pertanyaan penelitian kualitatif. Contohnya, apa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa di sekolah? Maksud dari pertanyaan ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Kata tanya apa digunakan untuk menjelajahi dan mengidentifikasi berbagai faktor yang berperan dalam motivasi belajar siswa. Ini mencerminkan pendekatan kualitatif yang sering digunakan dalam penelitian deskriptif untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai subjek yang diteliti. Kemudian pertanyaan eksploratoris, suatu pendekatan atau metode penelitian yang berfokus pada eksplorasi dan pengungkapan fenomena baru atau belum terlalu dipahami dengan baik, yakni untuk memahami gejala atau fenomena yang secara mendalam, dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Lazimnya ini diajukan untuk pertanyaan penelitian kualitatif, menurut Raharjo pada tahun 2011. Contohnya, bagaimana proses adaptasi siswa terhadap metode pembelajaran daring di masa pandemi. Maksud dari pertanyaan ini adalah untuk mengeksplorasi fenomena pembelajaran daring yang menjadi lebih umum akibat pandemi, yang merupakan situasi baru bagi banyak siswa dan institusi pendidikan. Penggunaan kata tanya bagaimana yang menunjukkan bahwa fokusnya adalah pada proses dan cara siswa beradaptasi, bukan hanya pada hasil atau akibat yang dialami dari adaptasi tersebut. Kemudian pertanyaan eksplanatoris. Eksplanatoris sendiri adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel dalam suatu fenomena atau peristiwa. Untuk menjelaskan pola-pola yang terjadi terkait dengan fenomena yang dikaji, dengan mengajukan pertanyaan, apa ada hubungan atau korelasi pengaruh antara faktor X dan Y. Lazimnya ini digunakan untuk pertanyaan penelitian kuantitatif, menurut Sari, tahun 2023. Contoh dari eksplanatoris. Apakah ada hubungan antara metode pembelajaran aktif dengan prestasi akademik siswa? Contoh tersebut dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana metode pembelajaran aktif dapat mempengaruhi prestasi siswa, serta faktor-faktor apa yang mungkin mempengaruhi atau memodernisasi hubungan tersebut. Jenis eksplanatoris ini tidak hanya menjelaskan hubungan sebab akibat antara metode pembelajaran aktif dan prestasi akademik siswa, tetapi juga untuk menyediakan bukti empiris yang dapat digunakan untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan atau praktik pembelajaran yang lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu kriteria pertanyaan. Pertanyaan itu yang pertama harus logis, kemudian berdasarkan kerangka berpikir dan hipotesis, dan yang terakhir pertanyaan harus bersifat general atau umum. Yang pertama yang akan saya bahas adalah logis. Logis adalah proses berpikir yang sistematis dan koheren dalam mengorganisir data atau informasi untuk mencapai kesimpulan yang rasional menurut Moleong pada tahun 2017. Pertanyaan yang disusun harus logis dan disusun menggunakan prosedur logis dan rasional. Setiap pertanyaan disusun dengan cara yang logis dan berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, sehingga memungkinkan untuk memberikan jawaban yang jelas dan berbasis pada data serta teori yang relevan. Contohnya, apa dampak penggunaan teknologi dalam pembelajaran terhadap pencapaian akademik siswa? Pada pertanyaan tersebut dianggap sebagai pertanyaan logis karena mengidentifikasi variabel independen. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran yaitu variabel independen yang merupakan faktor atau kondisi yang ingin kita teliti dampaknya. Dan variabel dependen, pencapaian akademik siswa yaitu variabel dependen yang merupakan hasil atau dampak dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian pertanyaan disusun berdasarkan kerangka berpikir dan hipotesis. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan fokus, sehingga hasil yang didapatkan bisa memberikan jawaban yang relevan terhadap masalah yang diteliti, menurut Mediana pada tahun 2021. Berdasarkan pendapat tersebut, dengan adanya pendekatan yang tepat, proses penelitian dapat dilakukan secara terstruktur dan terfokus. Akibatnya,
hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut akan lebih relevan dan dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Contohnya, dengan judul penelitian, pengaruh pembelajaran daring terhadap prestasi akademik siswa SMA selama pandemi. Kerangka berpikirnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa, akses teknologi, dukungan keluarga, serta kualitas pengajaran daring. Kemudian hipotesisnya, pembelajaran daring memiliki pengaruh positif terhadap prestasi akademik siswa yang memiliki akses teknologi memadai. Kemudian pertanyaan dari judul penelitian yang sudah ada disebutkan di atas adalah, bagaimana kualitas pengajaran daring mempengaruhi prestasi akademik siswa? Pada contoh pertanyaan tersebut dibuat berdasarkan kerangka berpikir yang mengidentifikasi variabel-variabel kunci seperti pembelajaran daring, prestasi akademik, dan faktor-faktor pengaruh lainnya. Kemudian pertanyaan tersebut juga disusun berdasarkan hipotesis yang telah diajukan, yaitu asumsi tentang bagaimana faktor-faktor tertentu seperti teknologi dan dukungan keluarga yang mempengaruhi prestasi akademik siswa dalam konteks pembelajaran daring. Kemudian pertanyaan bersifat general atau umum. General adalah suatu yang meliputi atau bersifat menyeluruh dalam suatu konteks atau bidang tertentu. Menurut Haryono pada tahun 2019. Pertanyaan bisa ditujukan kepada siapapun dalam populasi yang menjadi target penelitian tanpa memasukkan pertanyaan yang bersifat subjektif. Pertanyaan penelitian harus dirancang sedemikian rupa sehingga semua orang dalam populasi target dapat menjawabnya dengan cara yang objektif, tanpa adanya bias yang disebabkan oleh pertanyaan yang bersifat subjektif. Contohnya, berapa jam dalam seminggu Anda menghabiskan waktu untuk belajar di ruang kelas? Pertanyaan ini dapat dijawab oleh semua orang atau semua siswa dalam populasi target dan jawabannya berdasarkan fakta. Pada contoh pertanyaan tersebut bersifat general atau umum karena pertanyaan ini tidak terkait dengan karakteristik khusus individu tertentu dalam populasi yang diteliti. Semua orang dalam populasi target, misalnya semua siswa dalam sebuah sekolah, dapat menjawab pertanyaan ini tanpa ada pembatasan berdasarkan atribut pribadi tertentu seperti umur, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Kemudian jawaban terhadap pertanyaan ini didasarkan pada fakta konkret, yaitu jumlah jam yang dihabiskan untuk belajar di luar kelas dalam 1 minggu. Ini tidak bergantung pada pendapat atau interpretasi subjektif dari individu, melainkan berdasarkan aktivitas konkret yang dapat diukur. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu langkah membuat daftar pertanyaan. Ketika membuat daftar pertanyaan, langkah yang pertama yaitu menentukan topik penelitian. Yang kedua, menyusun pertanyaan sesuai topik. Yang ketiga, menyusun pertanyaan dengan format yang tepat. Yang keempat, memastikan seluruh pertanyaan sudah mewakili rumusan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Kemudian yang terakhir, lakukan validasi pertanyaan dengan melibatkan tim ahli atau membagikan pertanyaan kepada sampel tertentu kemudian diuji validitasnya. Yang pertama, menentukan topik penelitian, mengidentifikasi masalah dan tujuan penelitian. Ini adalah langkah awal dalam proses penelitian di mana peneliti memilih subjek atau area yang akan diteliti, mengidentifikasi masalah secara spesifik, kemudian menetapkan tujuan penelitian. Topik ini harus relevan, menarik, dan layak untuk diteliti menurut Ismayani pada tahun 2019. Berdasarkan pendapat tersebut, tahap awal dalam proses penelitian yang dimulai dengan menentukan topik penelitian. Peneliti memilih subjek atau area yang akan diteliti, memastikan topik ini relevan di bidang studi mereka, menarik bagi mereka dan audiens, serta layak untuk diteliti. Contohnya, dampak pembelajaran daring terhadap prestasi akademik siswa sekolah menengah. Contoh di atas merupakan contoh judul penelitian yang memiliki relevansi, ketertarikan, dan kelayakan, yaitu relevansinya pembelajaran daring telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di dunia, terutama setelah pandemi pada tahun 2019. Penelitian ini relevan karena menyoroti perubahan signifikan dalam metode pembelajaran yang dialami oleh banyak siswa.
Kemudian ketertarikan yang ada pada topik ini sangat aktual dan menjadi perhatian banyak orang di era digital pada saat itu, terutama setelah transisi mendadak ke pembelajaran daring akibat pandemi. Kemudian kelayakan. Penelitian ini tidak memerlukan sumber daya yang terlalu besar. Dengan alat survei online dan perangkat lunak analisis data, penelitian dapat dilakukan dengan efisien. Kemudian, menyusun dimensi pertanyaan sesuai topik, lalu membaginya menjadi indikator-indikator pertanyaan. Dimensi pertanyaan adalah aspek-aspek atau kategori utama yang mencangkup keseluruhan topik yang akan diteliti. Setelah dimensi ini ditetapkan, langkah berikutnya adalah membagi dimensi tersebut menjadi indikator-indikator pertanyaan. Indikator-indikator ini adalah pertanyaan-pertanyaan spesifik yang dapat mengukur setiap aspek dari dimensi yang telah ditetapkan menurut Sugiono pada tahun 2019. Proses ini membantu dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dan terarah, yang penting untuk memastikan bahwa survei atau penelitian dapat mengukur topik yang dibahas secara lebih komprehensif dan detail. Dengan memiliki struktur yang jelas, peneliti dapat memastikan bahwa semua aspek penting dari topik telah dicakup dan diukur secara tepat. Selain itu, hal ini juga membantu dalam analisis data yang lebih sistematis dan akurat, karena setiap indikator pertanyaan telah dirancang untuk mengukur aspek tertentu dari dimensi yang telah ditetapkan. Contohnya, apakah Anda secara teratur mengikuti semua sesi pembelajaran daring yang telah disediakan? Dalam contoh pertanyaan tersebut, mengandung dimensi yang terkait dengan partisipasi dalam pembelajaran daring. Partisipasi ini mencangkup sejauh mana siswa secara aktif mengikuti sesi-sesi pembelajaran online yang disediakan. Dengan mengetahui tingkat partisipasi siswa, kita dapat memahami sejauh mana mereka terlibat dalam proses pembelajaran daring. Ini membantu peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memahami bagaimana partisipasi dalam pembelajaran daring berhubungan dengan pencapaian akademik siswa. Kemudian yang ketiga, menyusun pertanyaan dengan format yang tepat dan sesuai dengan etika penelitian. Pada tahap ini, peneliti merancang pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan cara yang terstruktur dan mengikuti prinsip-prinsip moral serta norma-norma yang berlaku dalam dunia penelitian, menurut Mulyani pada tahun 2015. Berdasarkan pendapat tersebut, dalam tahap awal penelitian, peneliti harus membuat pertanyaan penelitian dengan cara yang sistematis dan mengikuti prinsip etika serta norma yang berlaku dalam dunia penelitian. Ini berarti pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dirancang secara logis dan terstruktur, serta memperhatikan aspek moral dan standar yang diakui dalam komunitas ilmiah. Contohnya, seberapa efektif penggunaan platform pembelajaran daring dalam meningkatkan pencapaian akademik siswa dalam mata pelajaran tertentu dibandingkan dengan metode pembelajaran di kelas? Dari contoh pertanyaan tersebut, sudah mencerminkan beberapa prinsip yang penting dalam merancang pertanyaan penelitian sesuai dengan format dan etika yang tepat. Pertanyaan tersebut jelas mengarah pada pemahaman terhadap efektivitas platform pembelajaran daring dalam konteks meningkatkan pencapaian akademik siswa. Tujuannya jelas untuk membandingkan efektivitas dua metode pembelajaran. Kemudian pertanyaan tersebut diformulasikan dengan jelas dan spesifik, memungkinkan untuk mendapatkan data yang relevan dan terukur. Ini memastikan bahwa penelitian dapat menghasilkan jawaban yang konkret terkait dengan perbandingan efektivitas antara dua metode pembelajaran. Kemudian memastikan seluruh pertanyaan sudah mewakili rumusan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Dengan memastikan semua pertanyaan mewakili rumusan masalah, peneliti memastikan bahwa mereka fokus pada inti penelitian dan tidak menyimpang ke topik yang tidak relevan. Hal ini penting agar hasil penelitian nanti dapat memberikan jawaban atau solusi yang tepat terhadap masalah yang telah dirumuskan di awal. Menurut Moleong pada tahun 2017.
Berdasarkan pendapat tersebut, dalam penelitian sangat penting untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang langsung berkaitan dengan rumusan masalah. Hal ini memastikan bahwa peneliti tetap fokus pada inti penelitian dan tidak tergoda untuk mengeksplorasi topik-topik yang tidak relevan. Dengan demikian, hasil penelitian akan memberikan jawaban atau solusi yang tepat untuk masalah yang sudah dirumuskan sejak awal, sehingga penelitian menjadi lebih efektif dan bermanfaat. Contohnya, bagaimana penggunaan platform daring dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran? Contoh pertanyaan tersebut secara langsung terkait dengan fokus penelitian yang ingin menjawab bagaimana penggunaan platform daring dapat mempengaruhi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Ini memastikan bahwa penelitian fokus pada inti masalah yang ingin dipecahkan. Dengan memahami bagaimana penggunaan platform daring mempengaruhi partisipasi dan keterlibatan siswa, peneliti dapat menyusun rekomendasi yang lebih tepat guna untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran daring. Hal ini penting agar hasil penelitian memberikan solusi yang relevan dan aplikatif terhadap masalah yang diidentifikasi. Kemudian yang terakhir, lakukan validasi pertanyaan dengan melibatkan tim ahli atau membagikan pertanyaan kepada sampel tertentu kemudian diuji validitasnya. Uji validitas adalah suatu proses untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen pengukuran seperti kuesioner atau tes benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan atau variabel yang ingin diukur. Dalam konteks penelitian atau survei, validitas adalah sejauh mana instrumen tersebut dapat memberikan hasil yang akurat dan relevan terhadap tujuan penelitian atau survei yang ingin dilakukan. Langkah terakhir untuk memastikan bahwa pertanyaan yang dibuat dalam suatu survei atau penelitian memiliki validitas yang tinggi, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat, menurut Suwardati pada tahun 2017. Berdasarkan pendapat tersebut, proses untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran seperti kuesioner atau tes benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Ini penting untuk menghasilkan data yang akurat dan relevan, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Contoh, seberapa jelas dan lengkap instruksi yang diberikan kepada siswa untuk mengakses dan menggunakan platform pembelajaran daring? Contoh pertanyaan ini membantu mengevaluasi sejauh mana instruksi yang diberikan kepada siswa terkait penggunaan platform pembelajaran daring telah disusun dengan baik. Validitas konten menuntut agar pertanyaan yang disertakan dalam instrumen survei dapat secara tepat mengukur aspek yang dimaksud. Dalam konteks pembelajaran daring, instruksi yang jelas dan lengkap sangat penting untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mengakses materi dengan mudah dan efektif. Dengan mengetahui dalam konteks pembelajaran daring, instruksi yang jelas dan lengkap sangat penting untuk memastikan bahwa siswa dapat mengakses materi dengan mudah dan efektif. Dengan mengetahui seberapa baik instruksi ini diterima dan dipahami oleh siswa, peneliti dapat menilai apakah platform yang digunakan memenuhi standar keberhasilan yang diharapkan atau tidak. Simpulan dari materi yang telah saya paparkan pada presentasi kali ini adalah pertanyaan penelitian adalah alat penting untuk mengumpulkan data tentang berbagai aspek subjek penelitian seperti sikap, nilai, dan perilaku. Daftar pertanyaan penelitian ini berfungsi sebagai panduan dalam proses penelitian, membantu merumuskan tujuan, mengidentifikasi variabel relevan, serta menetapkan batasan dan arah penelitian. Perencanaan yang hati-hati diperlukan dalam menyusun daftar pertanyaan ini karena menjadi landasan utama yang membimbing keseluruhan proses penelitian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memastikan bahwa penelitian relevan, tepat sasaran, dan menghasilkan karya yang bermakna. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.